Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar materi tema 6 subtema 1. Jadi nanti di materi ini terbagi menjadi dua bagian ya. Ada dua video nanti. Ini masih video yang pertama. Di video yang pertama Pak Yoga akan menjelaskan tentang puisi ya, beserta ciri-cirinya juga. Kemudian Pak Yoga akan menjelaskan tentang metamorfosis ya, dan daur hidup. Kemudian yang terakhir Pak Yoga akan menjelaskan tentang tumbuhan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalian buka halaman 4. Di situ ada puisi Cita-citaku ya. Kalian dengarkan Pak Yoga baca puisi ya. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Ya. Jadi anak-anak, puisi ini berjudul nih ya, Cita-citaku. Sudah jelas. Pasti ini membahas tentang cita-cita. Nah, di sini yang dijelaskan adalah cita-citanya menjadi guru ya. Sudah jelas di sini. Oke, kita coba jawab pertanyaan yang ada di bawahnya itu ya. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan-kumpulan kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nah, kumpulan kata. Nah, kata ini nih anak-anak. Ini anganku. Nah, ini satu kata. Melayang. Nah, ini sudah dua kata. Ke masa depan. Nah, berarti ada beberapa kata. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata ya di sini. Ada 5 kata. Nah, kamu menemukan kumpulan kata ya, kumpulan kata yang tersusun menjadi baris, menjadi satu baris. Nah, ya di sini ada ya. Nah, tadi ada ya. Pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Nah, jadi di sini puisi ini mempunyai berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 baris. Oke, lanjut. Oke. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Coba dilihat lagi puisinya ya ini. Nah, ini dari ke-8 baris. Nah, ini terbagi menjadi 4 baris, 4 baris ya. Karena di sini ada jarak yang agak jauh ya. Nah, ini maksudnya terbagi sudah. Ya. Ada berarti ya. Nah, ada. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Ya. Menjadi 2 bagian. 4 baris, 4 baris. Nah, setiap bagian ini ya disebut bait. Ya, nah, ini bait. Ini bait yang pertama ya, dari anganku sampai berbagi ilmu, dan ini bait yang kedua dari aku sampai cita-citaku. Itu ya. Lanjut ya. Nah, ini agak sulit ini. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Nah, bunyi vokal. Ya, hurufnya huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Ya, masih ingat ya? Kalau nggak ingat, balik ke kecil lagi ya, ke balita lagi. Diajari orang tuamu A, I, U, E, O ya. Coba dilihat pada bait yang pertama. Bait pertama, baris pertama ya. Huruf vokal terakhir A, I, U, E, O. Yang terakhir ya, ini ada A ya. Ada A. Yang kedua, baris kedua ada U. Baris ketiga ada A. Baris keempat ada U. Ya, kemudian bait kedua di baris pertama ada A, U, yang kedua U, yang ketiga A, yang keempat U. Ya, berarti A, U,
AU ya, ini ya. Ada AU ya. AU dan AU. Ini untuk yang bait pertama, bait kedua ya, teratur ya. Lanjut. Nah, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Iya. Ya. Teratur ini kan anak-anak. AU ya. Setelah A, U, kemudian A lagi terus U ya. Teratur ya. Ya, bunyi terakhir kata tersebut berselang-seling. Selang-selingnya adalah AU ya. Lanjut. Nah, tunjukkan keteraturan itu. Nah, pada bait pertama, akhir kata terdiri huruf vokal AU, dan bait kedua juga sama AU. Nah, oke, di sini Pak Yoga akan menjelaskan ciri-ciri puisi. Nah, jadi puisi itu ada ciri-cirinya. Nah, yang pertama, memiliki judul yang menarik. Nah, judulnya harus menarik ya. Kenapa kok harus menarik? Ya, kalau nggak menarik, kalian nggak akan mau baca. Jadi kalau kalian bikin puisi ya, buat puisi, buat judul semenarik mungkin ya, sehingga orang lain mau membaca ya. Penasaran dan ingin baca. Lanjut. 2. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Nah, ada baris puisi, ada beberapa baris. Kalau cuma satu baris saja ya tidak bisa ya anak-anak ya. Bukan puisi. Ketiga, baris puisi terkumpul menjadi bagian yang disebut bait. Nah, ada baitnya. Ya. Ada bait-baitnya. Nah, jadi dari beberapa baris ada baitnya. Nah, pada puisi Cita-Citaku ini ada 2 bait. Ya. Nah, Pak, kalau satu bait saja enggak masalah. Ya, yang penting minimal ya satu bait ya namanya. Lanjut. Nah, ini bait 1, bait 2 ya. Meskipun satu bait hanya 2 baris, Pak, bagaimana? Enggak masalah ya. Yang penting tidak satu baris saja. Seperti itu. Nah, puisi memiliki rima akhir AB. Nah, rima ini adalah huruf vokal akhir tadi anak-anak ya. Tadi kan AU ya. AU. Nah, disingkat ya menjadi AB. Ingat-ingat ya, huruf vokal akhir pada puisi itu disebut rima ya. Disebut rima. Ya, ini huruf vokalnya ya. Oke, semoga kalian paham ya. Kalau tidak paham nanti diulangi lagi videonya. Oke, lanjut buka halaman 6. Nah, di situ ada meong ya. Ada meong, ada cici sama ayam. Ya. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Nah, apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, ini. Kalian yang pasti punya biasanya ya, normalnya ini kucing ya. Kucing karena perawatannya sedikit mudah ya. Kalau kucing biasa, kalau Anggora atau Persia agak susah mengeluarkan uang banyak ya. Makanya orang tua kalian ngomel-ngomel ya. Nggak pengen memelihara hewan peliharaan. Nah, yang paling aman ya memelihara ayam ini ya anak ya. Nah, kenapa? Karena ayam makanannya apa? Omnivora, segala jenis makanan sisa kita aja ayam mau. Nah, kemudian ayam ini bisa bertelur ya. Jadi nggak usah beli telur nanti kalau bertelur, kan enak. Nah, atau kalau nggak pengen ayam, kalian bisa nyembelih ayam sendiri ya. Kalau kelinci ya Pak Yoga nggak mau makan kelinci ya. Oke, lanjut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa anak-anak hewan tersebut dan ada hewan yang sudah dewasa ya ini. Artinya hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui hewan itu dari anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan ya.
Jadi ini ya, seperti contoh kucing ini. Nah, pertama ya anak kucing ya. Pertama anak kucing perlahan menjadi dewasa. Nah, sama juga seperti ayam ini dan kelinci ya. Lanjut ya. Oke anak-anak, semua makhluk hidup mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan ataupun manusia ya. Tahapan kehidupan makhluk hidup mulai dari lahir hingga dewasa dan menghasilkan keturunan kembali disebut siklus hidup atau daur hidup. Ingat-ingat ya, daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, beda-beda hewan ya. Jadi ada yang dari kecil hingga dewasa tetap seperti itu ya. Bentuknya hanya berubah ukurannya saja ya. Ada yang berbeda dari kecil, bentuknya sudah berbeda sampai dewasa ya. Ada yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya, namun ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk ya. Kalau kalian amati, kalian akan menemukan hewan-hewan yang dimaksud dari kata-kata ini ya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Jadi mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ. Maksudnya di sini itu bentuk hewannya nanti berubah. Ingat ya, berubah ya. Nah, ke halaman 19 ya, ini langsung lompat ke halaman 19 ya. Nah, Pak Yoga beri contoh ya ini. Nah, tahu gambar ini? Gambar apa? Nah, yang sedang gandul-gandul di daun ini ya, di tangkai ini. Ini namanya kepompong ya. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Ya, di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Ya, proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Sudah saya jelaskan ya di sebelumnya. Nah, kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Nah, kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Nah, proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Oke, kalau kalian bingung, Pak Yoga akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah daur hidup kupu-kupu ya. Daur hidup kupu-kupu. Seperti ini anak-anak ya. Nah, kupu-kupu ini mengalami metamorfosis. Nah, kenapa kok dikatakan mengalami metamorfosis? Karena mengalami perubahan bentuk ya, dari kecil hingga dewasa ya. Dari telur ya, yang awalnya bulat kecil kemudian jadi ulat ya. Jadi telur, ulat ya, sudah berbeda kan? Kemudian kepompong ya, seperti tadi yang gandul-gandul di tangkai ya. Baru jadi kupu-kupu ya. Kemudian jadi kupu-kupu dewasa dan bertelur lagi, terus bulat ngono ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah daur hidup dari kupu-kupu ya, yang mengalami metamorfosis. Nah, makanya kalian kalau menemukan ulat ya jangan dibunuh anak-anak ya, kembalikan lagi ke daun ya, supaya segera melakukan melanjutkan metamorfosisnya ya menjadi kepompong. Nah, kalian pasti sering menemukan kepompong di tangkai gini ya. Nah, itu juga jangan diganggu supaya nanti jadi kupu-kupu yang cantik ya. Seperti itu. Nah, kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Sering kan kalian menemukan di daun ada telur-telurnya.
2. Telur-telur kupu-kupu yang ini ya. 3. Telur menetas mengeluarkan larva atau ulatnya. Larva, bukan larva film yang di RCTI itu ya. Kemudian yang nomor 4 ya, menjadi kepompong ya. 5. Kepompong menetas menjadi kupu-kupu. Ya, kalian harus hafal. Ya, harus hafal siklus hidup dari metamorfosis kupu-kupu. Ya, Pak Yoga hafal sampai punya nyanyiannya ya. Dari telur-telur, ulet-ulet, kepompong, kupu-kupu. Kasihan deh lu. Seperti itu anak-anak. Itu mainannya Pak Yoga waktu SD dulu. Oke, lanjut ya. Sekarang metamorfosis belalang ya, dari hewan belalang. Berikut ini metamorfosis pada belalang ya. Dilihat di bukunya juga ya. Nah, pertama ya belalang dewasa ya, yang besar ya. Kemudian bertelur. Ya, ini telurnya belalang. Kemudian setelah bertelur, telurnya menetas. Nah, berubah kan? Nah, berubah menjadi makhluk seperti ini ya. Nah, belalang namanya. Berubah ya, berubah bentuk. Kemudian nah, menjadi ini belum ada sayapnya ya anak-anak. Kemudian menjadi belalang yang ada sayapnya, makanya belalangnya bisa terbang ya, menjadi nimfa ya, namanya nimfa. Nah, oke, lanjut. Nah, anak-anak ya, kalian harus tahu metamorfosis ya, sudah tahu tapi tadi kan ya. Nah, metamorfosis dibagi menjadi dua anak-anak ya, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang perhatikan lagi di bukunya ya, apa perbedaan dari siklus kupu-kupu dengan belalang. Nah, ini yang membedakan siklus kupu-kupu dengan belalang. Kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang merupakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis sempurna terjadi perubahan bentuk tubuh yang drastis, sementara perubahan pada metamorfosis tidak sempurna perubahannya tidak jauh berbeda. Ya, kita perhatikan lagi gambarnya ya. Nah, meskipun sama-sama dari dewasa kemudian telur, ya, tapi langsung jadi nimfa ya, jadi belalang kecil, kemudian menjadi belalang dewasa. Tapi kalau kupu-kupu ya, tahapannya masih banyak ini, dari telur, ulat, kepompong ya, baru kupu-kupu ya. Seperti itu. Ingat-ingat, yang menjadi pembeda dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah pada perubahan bentuk tubuh ya. Kalau belalang seperti ini ya, mengalami nimfa ya. Kalau kupu-kupu ada bagian larvanya ya, jadi ulat dulu. Oke, lanjut. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya ya. Setiap tahapannya pasti berubah. Sementara itu tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Nah, ini 3 dan 4 ini kan tidak begitu banyak mengalami perubahan. Tapi kalau kupu-kupu hampir semuanya berubah ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke, yang pertama jelas ya, tadi jelaskan kupu-kupu, nyamuk, apa ini, katak ya, katak apa kodok kira sama aja ya. Terus lebah ya, lebah, ingat-ingat ya, dan masih banyak hewan yang lainnya. Kemudian hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ya, ini maksudnya ya, maaf ya, yang tidak sempurna ini ya, ada
capung, ya, sisit, ya kalau di Probolinggo namanya sisit, kemudian jangkrik, dan juga belangang. Ya. Ingat-ingat ya anak, kalian mungkin bisa cari di referensi lain juga ya, cari yang metamorfosis sempurna itu apa, yang tidak sempurna itu apa. Ini yang bawah yang tidak sempurna loh ya. Oke, nah anak tadi kan ada lebah ya, ada lebah. Nah, kalian tahu lebah itu bisa diambil madunya, ya. Madunya sangat banyak khasiatnya. Ya, banyak orang membudidayakan madu, ya, diternakkan, ya, supaya apa? Supaya mendapat madu yang banyak. Nah, di sini Pak Yoga akan menjelaskan tentang beternak hewan. Ya, beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan ini memperbanyak, ya, mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di semester 1 kemarin sudah dijelaskan hewan ternak itu apa saja ya. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Nah, adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Nah, saya yakin tidak ada. Karena apa? Karena di lingkunganmu adalah lingkungan yang padat penduduk. Nah, kalau tetanggamu ada yang berternak, saya kasih contoh ya, berternak ayam, ya, nanti ayamnya bau, nah, tonggone ngamuk gelut, ya, seperti itu. Di daerahnya Pak Yoga banyak, karena apa? Banyak sawah, ya, di tengah sawah ada ternak bebek, ya, ternak ayam. Kalau ternak lebah itu biasanya di pegunungan namanya, di kaki gunung, ya, itu. Karena apa? Dekat dengan hutan, anak-anak. Nah, ini contoh ternak lebah, ya, tawon atau lebah. Di sini ada sepertinya, anak. Di Lawang, ya, dekat rumahnya Pak Rizal, ya. Di Lawang ada. Nah, ini ternak ayam. Nah, ternak sapi, ya. Ternak itu jumlahnya banyak, anak, ya. Kalau cuma satu ya bukan ternak namanya, ya. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Nah, kenapa kok harus memiliki kualitas yang baik? Karena hasilnya ini nanti akan dijual, ya, dijual dan kalian yang mengkonsumsi, ya, kita mengkonsumsi. Ya, madu, siapa yang tidak mau madu? Nah, ayam, ini ayam potong, ya, siapa yang tidak mau fried chicken, ya. Kemudian sapi, ya, siapa yang tidak mau rawon? Nah, semua mau, ya. Awalnya dari peternak ini anak-anaknya, seperti itu. Kalau kita memelihara sendiri ya kelamaan anak-anaknya, makanya beli ke pasar. Nah, lanjut. Nah, ke halaman 26 ya. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Gimana? Seandainya kalian ingin menjadi peternak yang bisa sukses nantinya, harus punya keahlian apa? Nah, yang pertama, kalian harus bisa memilih bibit ternak yang berkualitas. Ya, bibit ternaknya yang bagus, ya. Kalau mau beli sapi ya beli sapi yang sehat, ya. Dua, keahlian merawat hewan ternak. Nah, ini harus telaten namanya, ya, harus telaten, harus sabar, ya, karena kalian harus merawatnya dengan baik. Dua, kalian dalam penyedia dan merawat kandang, ya, ini kandang bukan kendang, ya, kandang.
Jadi kandangnya harus rutin dibersihkan ya, supaya apa? Hewannya bahagia ya. Biar gak stres, dagingnya biar lezat ya namanya. 4. Kalian dalam mengembangbiakkan hewan ternak. Nah, ini kalian harus bisa ya dikembangbiakkan ya. Seperti itu. Ada 4 kalian. Mungkin ada cara lain ya, kalian bisa pelajari dan cari sendiri. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, ya negara agraris itu sebagian besar pekerjaan yang ada di Indonesia adalah petani ya. Orang-orang Indonesia sebagian besar di sini petani, ya, karena memiliki lahan yang luas di sini ya. Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik ya. Nah, coba perhatikan ya, gambar itu ada mangga, nah, apel, brokoli, wortel, kembang kol. Nah, mangga ini kalau untuk sekitar Jawa Timur yang terbaik Probolinggo, nah ya. Mangga Probolinggo. Apel ini kalian pasti tahu karena apel ini dari Batu dan Malang ya. Di Batu ada, di Poncokusumo juga ada. Nah, brokoli ini rata-rata di setiap dataran tinggi yang ada di Indonesia ya ditanami ini brokoli, wortel, dan kembang kol. Kalau kalian ke B29 di Lumajang ya, kalian akan menemukan ini anak-anak ya, tumbuhan kembang kol ini. Oke. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Nah, kalau mangga di dataran rendah bisa, dataran tinggi juga sepertinya bisa ya. Kalau apel di dataran tinggi, ya tumbuhnya baik. Kalau di dataran rendah bisa tumbuh, tapi hasilnya tidak maksimal buahnya ya. Kadang berbuah, kadang tidak. Bisa seperti itu. Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel dan kol dapat tumbuh dengan subur? Ya, kalau ini khusus di dataran tinggi, ya anak-anak, di lereng gunung. Nah, kalau ini ditanam di daerahnya Pak Yoga, pesisir pantai, ya tidak tumbuh ini anak-anak ya, tidak cukul-cukul. Seperti itu ya, khusus sayuran itu ya. Nah, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Nah, Indonesia ini luasnya. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Ya, maksudnya perbedaannya itu ya, kalau yang tinggal di pesisir pantai ya rata-rata potensi pekerjaan yang bisa dikerjakan apa menjadi korek nelayan. Nah, kalau yang ada di daratan ya atau daratan tinggi, dataran tinggi ya menjadi apa? Petani atau peternak. Ya nggak mungkin orang gunung jadi nelayan ya karena jauh dari laut. Nah, jadi kondisi alam itu menyesuaikan pekerjaannya juga ya seperti itu. Nah, ini juga sudah dijelaskan lagi ya, sumber daya alam di semester 1. Sumber daya alam terbagi menjadi 2 macam. Ya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Contohnya tumbuhan, hewan, air, matahari, ya, air lagi nih ya, dan tanah ya, dan tanah. Nah, dan ada lagi yang lainnya ya anak-anak ya. Meskipun banyak dan menghasilkannya tidak lama, kalian harus menghemat ini semuanya, tidak boleh disia-siakan ya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika habis maka tidak dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang singkat. Bahkan perlu menghabiskan jutaan tahun lamanya. Contohnya bahan tambang. Ya, kemudian minyak bumi. Nah,
ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui aja kita tidak boleh boros, apalagi yang ini. Nah, harus benar-benar bijak dalam menggunakannya, seperti itu ya. Jadi penggunaan sumber daya alam itu tadi ya, kalian harus bijak ya, meskipun dari makanan ya, mungkin karena Malang adalah penghasil apel terbaik dan terbanyak, beli apel yang banyak, nah dimakan tidak dihabiskan, nah tidak boleh seperti itu ya, harus secukupnya, seperti itu, tidak boleh boros ya, Nana ya, harus diukur dengan kemampuan dirinya sendiri. Oke Nana, ini untuk video part 1 ini sudah selesai ya. Kalian perhatikan juga di part 2-nya ya. Di situ ada lanjutan materinya ya. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, Pak Yoga minta maaf, dan mungkin kalau memang ilmunya masih kurang menurut kalian, kalian bisa cari di referensi atau buku manapun boleh ya, karena tujuannya untuk menambah ilmu dan wawasan kalian ya. Seperti itu, harus tetap semangat belajar ya, tetap harus dalam bimbingan orang tua ya, kurangi bermain, jangan lupa ibadah ya, jangan lupa selalu menjaga kebersihan, sering cuci tangan habis keluar ya, kemudian jangan lupa pakai hand sanitizer ya. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.